Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapapun kita yang ada pagi hari ini, saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk berjumpa dengan Tuhan kita pagi hari ini, untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Biar setiap fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan kita. Kita mau tinggalkan segala apapun yang membebani hidup kita pagi hari ini. Dan kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapannya. Yesus, terima kasih Bapa. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau memberikan setiap kami kekuatan yang baru. Kau memberikan setiap kami kesehatan Tuhan. Untuk pagi hari ini kami boleh hadir Tuhan di tempat ini. Untuk setiap kami boleh datang Tuhan, membawa setiap hati kami di hadapan-Mu Bapa. Membawa hidup kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk kami datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami Bapa. Kau hadir bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Memenuhi setiap hati kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Mau menikmati hadiran-Mu lebih lagi Tuhan. Biar pagi hari kami boleh dipuaskan Tuhan. Kami boleh dikenyangkan Tuhan. Dengan roh-Mu Tuhan. Dengan hadirat-Mu Tuhan. Mari kita mau puji dan sembah Dia pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Menaikkan syukur kita di hadapan-Nya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bawa syukur kami. Kami bawa syukur.
keluar Tuhan dari setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Saat ini Tuhan kamu tanggalkan Tuhan setiap beban dalam hidup kami Tuhan. Kamu mentinggikan Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, berkata amin. Amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, mari berikan salam dan senyum yang terbaik untuk kanan kirinya. Katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Mari kita mau memuji Allah kita lebih lagi. Kita mau menari buat Dia pagi hari ini. Dengan gambus dan kecapi, kita mau memuji Tuhan kita bersama-sama. Amin. Mari
kita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kita. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat tersaji. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setia. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat tersaji. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Mari Bapak Ibu, kita mau bebaskan roh kita. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu Tuhan. Besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat tersaji. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya Bapak Ibu. Saya persilakan boleh kembali duduk.
Kasih setiamu besar bagi setiap kami Tuhan, selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu yang tidak terukur di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang lebih mengerti setiap apapun yang kami rindukan Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang.
atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini Tuhan, tidak kembali kepadamu dengan sia-sia Tuhan, tetapi firman itu boleh merasuk di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, boleh merema di dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga kami umat-umat-Mu di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami siap Tuhan, telinga kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom, Bapak. Oke Bapak Ibu Saudara, tema kita bulan ini memaksimalkan hidup Anda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuma diam-diam aja, kita nggak buat apa-apa, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kata memaksimalkan hidup Anda itu cuma mimpi doang dan slogan doang, ya kan? Nah Bapak Ibu, untuk kita maksimal aja, untuk bertahan aja sudah oke lah. Kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini, itu sudah bagus, tapi belum maksimal. Kita perlu strategi Bapak Ibu Saudara. Ya kan, bagian-bagian mana yang mau kita maksimalkan dalam kehidupan kita? Kita perlu strategi, kita nggak bisa diam-diam aja. Ya kan, misalnya kita pengen sehat, ya buat strategi lah dari sekarang. Misalnya olahraga seminggu berapa kali, ya kan, misal makanan sehat gimana segala macam, perlu strategi. Ya kan, kalau kita pengen bener-bener rohani kita bertumbuh, kita juga perlu strategi. Mungkin kita baca firman Tuhan, nggak boleh bolong satu hari, misalnya 2 pasal gitu kan. Renungan misalnya minimal 1 kali 1 hari misalnya gitu kan. Itu harus strategi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan berpikir gini, yang penting saya ke gereja Pak, yang penting saya doa pagi, doa makan, doa pagi, doa siang, doa malam, terus saya pasti maksimal rohani saya. Enggak. Harus buat strategi dalam kehidupan kita. Mau maju dalam dagang aja Bapak Ibu Saudara, buat strategi. Ya kan, dan Bapak Ibu ngomong gini, yang penting gelaran aja sudah laku kok, siapa bilang? Ya kan? Bapak Ibu tahu nggak? Sudah buat strategi aja, kadang-kadang bisa gagal loh. Ya kan? Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo buat strategi. Bagian-bagian mana sih yang mau kita maksimalkan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita sampai hari ini jadi seperti ini, bukan gara-gara perkara 1 malam. Kita sakit kolesterol itu bukan gara-gara tadi malam kita makan babi loh, besok kolesterol enggak. Ya kan? Kita baru jadi gede begini, bukan gara-gara kalau kita makannya banyak, bukan Bapak Ibu Saudara. Beneran, bukan. Bapak Ibu jadi rohani, bukan gara-gara Bapak Ibu makan baca Alkitab satu kitab habis itu malah begadang, terus rohani. Enggak. Ya kan? Harus buat strategi. Nah, Bapak Ibu kita sudah belajar ada 4 sikap yang membuat hidup kita maksimal. Yang pertama, di minggu pertama, sikap yang berhikmat. Yang kedua, kita belajar sikap yang sepatutnya terhadap diri sendiri. Yang ketiga, kita belajar sikap sepatutnya terhadap Tuhan. Ya kan, yang kemarin dikhotbahin tapi bukan itu. Yang keempat, hari ini kita akan belajar sikap sepatutnya terhadap orang lain. Nah Bapak Ibu, tema kita minggu ini, pagi ini, apa yang membuat kita bahagia? Apa sih yang membuat kita bahagia? Orang ngomong gini, uang Pak bikin kita bahagia. Tapi setuju nggak Bapak Ibu uang bikin kita bahagia? Saya perhatiin banyak orang yang punya uang juga nggak bahagia. Ya kan? Kalau misalnya memang uang bikin kita bahagia, alangkah kasihannya bahwa di dunia ini kalau orang-orang yang bahagia cuma orang yang punya uang aja. Ternyata dia memang nggak punya, orang yang nggak punya uang pun bisa bahagia. Apa kita ngomong jabatan bikin bahagia? Enggak juga. Ya kan? Apa yang bikin kita bahagia? Bapak Ibu Saudara, saya percaya satu-satunya bisa bikin kita bahagia itu Tuhan. Ya kan? Tuhan yang bisa bikin kita bahagia. Tapi kita pengen belajar bukan Tuhannya yang kita belajar, tapi Tuhan kita nggak belajar lagi karena memang Tuhan untuk berbahagia kita. Tapi kita pengen belajar Bapak Ibu relasi. Nah, di sini ada satu statement dari Dr. Josh Pailan dikatakan begini, satu-satunya hal yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan ini adalah relasi Anda dengan orang lain. Waktu saya baca ini saya mikir, apa iya sih ya? Satu-satunya hal yang sungguh-sungguh penting dalam kehidupan ini adalah relasi Anda dengan orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita boleh punya segala-galanya, tapi kalau kita nggak punya relasi,
segala-galanya jadi gak guna. Waktu Tuhan nyiptain Adam aja, Tuhan tahu nih ada relasi nih. Temennya banyak, banyak Bapak Ibu ada gajah, kucing, segala macam, ada semua temen-temennya, ya kan? Tapi Tuhan ngomong gini, Tuhan kasih awal loh. Artinya relasi itu penting. Nah, segala sesuatu yang saya perhatiin tanpa adanya hubungan dengan apapun juga dalam kehidupannya, sekalipun benda, nggak ada arti hidupnya. Contoh bola lampu. Bola lampu Bapak Ibu mau beli yang paling mahal sekalipun, tapi nggak ada koneksi dengan listrik. Sampai kapanpun dia nggak ada fungsinya, dia nggak bakal maksimal hidupnya. Sama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu boleh punya uang banyak, boleh punya jabatan banyak, boleh punya kepikiran yang paling hebat di dunia. Kalau nggak punya relasi, nggak bakal bahagia. Nggak ada guna. Nah, makanya itu Bapak Ibu kita akan belajar tentang relasi. Di dalam Efesus 5 ayat 21 yang dikatakan begini, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ya, ini terjemahan TP2. Kalau TP1 itu rendahkanlah dirimu, ya kan, kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu dikatakan tunduklah kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Nah, kita akan belajar sikap yang sepatutnya terhadap orang lain, pada dasarnya berkaitan dengan relasi kita terhadap sesama kita. Relasi yang sehat menentukan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, masalahnya begini, di sini kan kita katakan ini, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Jadi, relasi yang sehat dibalik dengan tunduk dan takut akan Kristus. Nah, bicara tunduk Bapak Ibu, nggak segampang yang kita ngomongin, tapi kita para tunduk Bapak Ibu, ini katanya, tunduklah seorang kepada yang lain, bukan saling menundukkan diri. Beda loh. Ya kan? Di sini katakan, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Nah, kita tidak pengen belajar, saya pengen belajar yang belakangnya dulu, takut akan Tuhan. Takut akan Kristus. Ini bicara tentang hormat sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita terjemahan ngomong begini, kalau kita nggak bisa menghormati Tuhan, kita nggak bakal bisa menghormati manusia. Beneran. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak bisa mengasihi sama kita. Bohong aja Bapak Ibu Saudara kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan tapi kita benci saudara kita. Beneran, itu bohong. Nah, di sini dikatakan gini, di dalam Kisah 4 ayat 19 dikatakan gini, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Itu yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan gini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah Bapak Ibu, Kristen itu memang beda. Saya ngomong beda banget, Kristen itu beda banget. Jalan untuk menuju kesuksesan itu bukan naik kalau Kristen. Loh benar loh, mau jadi besar harus jadi pelayan. Ada perbedaan, kalau kita mau menerima berkat yang banyak, Bapak Ibu bukan kumpulin sebanyak-banyaknya, tapi menabur sebanyak-banyaknya. Ada perbedaan. Nah kita belajar di sini, katakan gini, takut akan Kristus, hormat sama Tuhan. Kalau kita mau belajar menghormati Tuhan, kita menghormati dulu dong orang-orang sekitar kita. Nah kalau kita nggak bisa menghormati orang-orang sekitar kita, bagaimana mungkin kita bisa menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Terus kita ngomong, saya mengasihi Tuhan Pak. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita lihat sesama kita punya rasa dengki, iri, benci segala macam, Bapak Ibu saya katakan kita tuh pembohong. Kalau kita kan tulis di sini, ia adalah pendusta. Jangan percaya sama orang-orang seperti itu pembohong, pendusta loh, kakaknya pembohong itu. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu dalam, harus dicermati dengan baik. Takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Nah artinya Bapak Ibu kalau di sini kalau kita dalam Kisah 4:19, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah artinya Bapak Ibu kita harus tahu nih, prioritas terpenting kita itu memang bukan manusia, tapi Tuhan. Kita harus belajar mengutamakan Tuhan. Misal contoh nih, kalau kita di dalam pelayanan, di tengah-tengah pelayanan, sudah ada jadwalnya mendadak Bapak Ibu Saudara. Tiket lagi murah nih, ditawarin. Besok minggu pelayanan, terus Bapak Ibu ditawarin, yuk ke Hongkong gratis. Bapak Ibu pilih mana? Terus yang ingin, waduh Hongkong, kapan lagi gratis?
minggu depan. Bapak Ibu pilih mana? Hongkong kan? Kamu pilih sendiri, maka Alkitab ngomong gini, silakan kamu putuskan sendiri. Pilihlah Bapak Ibu, pilih sendiri ya, mana terserah Bapak Ibu. Tapi kalau kita pilih, tentuin dong, utamain Tuhan. Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan ngomong kayak lain. Iya, bukan cuma ngomong aja, jadi Bapak Ibu bonus sama Hongkong, Makau, dan lain sebagainya. Bisa kan? Bisa aja. Kalau kita mengutamakan Tuhan. Dan itu kita belajar taat. Tunduk, nanti kita belajar tunduk dan taat. Nah kita belajar gini, dasar kita tunduk tadi Bapak Ibu Saudara, bukan karena, banyak orang gini, tunduk itu karena berdasarkan ada upah atau ada hukuman. Contoh misalnya gini, seorang prajurit harus tunduk. Kenapa harus tunduk? Karena atasannya. Kalau enggak dia berarti bisa naik loh. Seorang karyawan harus tunduk sama bosnya. Kalau enggak ada promosi. Nah tapi di sini diajarin begini. Di sini diajarin begini, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Jadi kita harus lihat begini, saya tunduk kepada pimpinan saya, bukan karena saya takut naik jabatan, bukan takut saya upahnya naik, tapi karena Tuhan. Nah, beda ya, karena Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, buat sesama kita, buat orang lain, itu karena Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghormati seseorang, atau menghargai seseorang, atau mau taat kepada seseorang, bukan karena takut diomongin orang juga. Ada orang tuh menghormati orang, tapi kalau jatuhin orang, kita mau begini, lu kurang ajar apa sih sama orang tua, orang sopan, terus kayak enak jadi. Padahal sudah nggak mau hormat sama orang tua, nggak mau ngomong sama orang tua itu, nggak mau duduk juga sama orang tua itu, gara-gara Bapak Ibu Saudara takut dihukum atau dapat ucapan atau dapat cercaan daripada orang lain, dengan sangat terpaksa, bukan karena Tuhan, karena nggak enak hati sama orang-orang di sekitarnya. Selamat pagi. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Bukan itu yang Tuhan mau. Ya, jadi kita belajar ya, takut akan Tuhan dasarnya. Nah, kalau bicara takut akan Tuhan, kita bicara gini, dasar kasih. Segala sesuatu yang kita buat saudara-saudara kita, buat orang lain, dasarnya harus kasih. Bukan ada yang lain, bukan karena ada untung atau ada untung. Pak, Bu, maaf ya. Kalau cuma berdasarkan ada untung, ada untung. Saya percaya di dunia ini ada orang yang saling hormati, saling menghargai. Yakin, karena ada untung, ada untung. Ya kan? Bahkan kalau saya menghormati si Ali misalnya, si Ali gak pernah saya duit kok. Loh, ngapain? Kan ada untungnya. Ya kan? Ngapain saya menghormati Nanang? Karena gak pernah dikasih apa-apa kok. Doain juga kan, doain juga kan, doain. Jadi kalau kita berdasarkan untung, nggak untung Bapak Ibu, karena ada upah atau tidak ada upah, dihukum atau tidak dihukum, penghormatan kita, saya ngomong palsu. Palsu. Buat apa sih Bapak Ibu hidup untuk para berdua? Kita benar-benar sekarang tentang tunduk ini. Kata tunduk ini Bapak Ibu Saudara, kalau dalam terjemahan Indonesia dikatakan rendahkan diri. Kalau dalam kitab terjemahan Indonesia dikatakan ini, bersikap sopan dan hormat. Dan terjemahan dikatakan penghargaan, hipotaso. Ya kan salah satunya penghargaan. Nah kita pengen belajar yang pertama dulu Bapak Ibu, merendahkan diri. Ya, rendahkanlah diri, merendahkan diri. Pendudukan diri kita dengan kerendahan hati itu beda. Ya kan, jadi kita berdiri gini, merendahkan diri itu gini, mengizinkan orang lain itu bisa lebih besar loh. Kan kita kayak merendahkan diri. Kata tunduk itu merendahkan diri. Bapak Ibu kalau kita nggak punya, kalau kita mau menundukkan diri tanpa merendahkan diri itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Contoh nih, ini kalau ini kan jalannya kecil. Kalau saya mau menundukkan diri, saya harus merendahkan diri saya loh. Supaya saya bisa melaluinya. Kalau saya bisa kayak. Nah, bicara tentang merendahkan diri ini, bicara gini, mengizinkan orang lain itu jadi lebih besar dari kita. Mengizinkan orang lain itu jadi lebih besar, lebih hebat dari kita. Nah, kadang-kadang kita ngomong gini, wah, ngapain Pak? Izin orang lebih besar. Kalau bisa mas saya lebih besar Pak. Kalau bisa saya lebih hebat Pak. Nah, maka dikatakan gini. Maka saya ngomong gini. Di dalam takut akan Tuhan. Kenapa kita harus merendahkan diri kita terhadap orang lain? Karena ini untuk Tuhan, demi Tuhan, di dalam Tuhan. Bukan karena keterpaksaan. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita ini di dunia ini di zaman saing bersaing. Ya kan?
nggak gampang sekali, apalagi kalau dalam bisnis. Mungkin kalau dalam bergereja, ya kadang-kadang di gereja juga kadang-kadang kita suka iri-irian ya. Tapi saya percaya kayaknya di sini nggak ada deh, ya kan? Kita sering iri-irian. Kalau misalnya pelayan dalam satu tim, dalam rame-rame, nama dia disebut-sebut terus. Kita kadang-kadang berdongkol juga ya. Kenapa nama disebut-sebut, nama kok nggak sebut gitu kan? Biarlah nama kita disebut, nama ibu kita sajalah dalam doa-doa ibu kita aja. Kalau saya sebut gereja nggak apa-apa lah Bapak Ibu Saudara ya. Loh, tapi kadang-kadang kita kan memaksakan diri kita gitu. Nah, ini bicara gini, merendahkan diri itu menjadi faktor utama untuk kita bisa mengalami kebahagiaan kalau dasarnya di dalam Tuhan. Kalau dasarnya kan dalam Tuhan, Bapak Ibu, waktu kita merendahkan diri, kita tuh kayak seakan-akan merasa terhina banget loh. Loh benar dong. Kita merendahkan diri, mengizinkan orang lain lebih tinggi dari kita. Kalau kita nggak berdasar dalam Tuhan, itu kita bisa terhina. Tapi kalau kita dasarnya di dalam Tuhan, waktu kita merendahkan diri kita pasti bisa. Nah, bicara tunduk itu bicara tentang otoritas. Kalau kita keluar dari otoritas kita, kalau kita agak tunduk dengan otoritas kita, Bapak itu jangan berpikir nggak ada bahaya loh. Otoritas kayak payung. Kalau kita keluar dari otoritas kita, hujan itu kehujanan, panas itu kepanasan, ada resiko. Nah, tunduk, kita belajar tunduk itu bukan karena dia pemimpin, memang itu harus keharusan. Tapi saya mau gini, ini bicara tentang di dalam Tuhan. Merendahkan diri kita. Siapa orang lain? Bapak Ibu, ada waktu-waktunya kita merendahkan diri kita, bukan cuma untuk orang-orang yang lebih besar dari kita, lebih hebat dari kita. Bukan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita terjebak, maaf nih, terjebak dengan kerendahan hati palsu, justru cenderung membuat kita jadi penjilat. Serius saya ngomong begini. Gara-gara kita lihat dia pemimpin yang bisa mengalirkan sesuatu dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Bukan untuk diri karena Tuhan lagi, tapi karena kepalsuan. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi merendahkan diri pun sewajar-wajarnya aja di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita kan kebablasan Bapak Ibu Saudara, ya kan? Kita merendahkan diri, kita sanjung-sanjung, wah kita hebat-hebatin dia segala macam. Tuhan hilang, betul ya? Tuhan hilang. Nah, makanya kita harus benar-benar hati-hati. Merendahkan diri, mengizinkan orang lain lebih besar, lebih hebat, lebih maju daripada diri kita. Harus berani karena Tuhan. Ya, tunduk. Itu yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, bersikap sopan dan hormat. Bersikap sopan dan hormat. Anak-anak zaman sekarang itu, sorry nih, sopannya itu berada. Beneran. Kita merasa lebih hebat daripada orang lain, anak-anak muda. Kadang-kadang beda hormatnya sama sekali sama orang tua. Nggak punya sopannya sama orang tua. Tata keramanya itu hilang. Beneran. Nah, kita punya sikap. Nah, Bapak Ibu, kita nggak ngomong Tuhan dulu nih ya. Kita nggak ngomong Tuhan, ini nggak ngomong dalam Tuhan dulu. Sopan itu Bapak Ibu Saudara, itu diajarin orang tua kita, diajarin oleh ya guru-guru kita, harus sopan dan hormat sama orang tua. Nah, kalau kita ngomong dalam Tuhan, seharusnya kita itu lebih baik sopannya, hormatnya dibanding orang-orang yang bukan gak punya Tuhan tadi. Seharusnya dong. Tapi kita kayak pakai sopan banget gitu loh. Bukan orang-orang tua pengen dihargai, bukan. Tapi kita tunjukin dong, belajar rasa sopan kita tuh, rasa hormat kita tuh bener gitu loh. Ya saya percaya orang-orang tua juga gak minta, lu hargai gue dong, kan enggak juga gitu kan. Ya enggak? Tapi kan ini udah sepatutnya gitu loh. Sudah seharusnya gitu. Sudah sewajarnya. Kan kita belajar loh berbicara. Jangan gara-gara jabatan, jangan gara-gara kekayaan, jangan gara-gara kebisaan atau kehebatan kita. Jangan gara-gara karena kita melayani lebih hebat dari jemaat. Saya pengen kasih tahu, pelayan-pelayan itu nggak lebih hebat dari jemaat. Untuk sopan satu ya loh, belum tentu. Karena sedang ngomong jemaat, kadang-kadang kita si pelayan harus lebih malu. Kadang-kadang jemaat itu lebih hebat sopan
satunya. Hormat itu lebih hebat dari pelayan-pelayan. Jadi jangan berpikir pelayan lebih hebat. Enggak. Justru pelayan harus tunjukin rasa hormat, rasa sopan itu jauh lebih baik dari jemaat. Gitu. Alkitab ditulis loh, saling mendahului dan memberi hormat. Jadi pada Bapak Ibu tadi mau Bapak. Bukan Bapak Ibu saudara, Bapak. Bukan. Tunjukin rasa hormat kita. Mau dijelasin rasa sopan dan hormatnya bosan? Sudah tahu lah ya. Belajar Bapak Ibu saudara, kita belajar tunduk. Ya kan, tunduk. Nanti kita belajar benar-benar punya rasa seperti itu. Kan bisa dikatakan, tunduklah seorang kepada yang lain. Seorang kepada yang lain. Dia tahu nih tempat-tempatnya, porsi-porsinya. Kalau kita mau gampang, ya saya pikir gampang-gampang susah lah ya. Tapi saya percaya Kristen itu memang harus belajar. Ya, Kristen harus belajar. Bapak Ibu, segala sesuatu dalam kehidupan kita semuanya harus belajar. Gak belajar gak bisa. Benar. Kristen itu belajar. Kristen itu dengan dipenuhi. Kristen itu gak bicara melulu berkat. Kristen itu gak melulu bicara sukses. Kristen itu bicara dengan dipenuhi. Ya kan? Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penghargaan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara, bisa nggak sih kita menghargai orang lain? Kalau di dalam 1 Korintus 12 itu kan ngomongin tentang tubuh, dalam satu tubuh banyak anggota. Semua anggota itu saya percaya berfungsi kok. Kita semua dalam satu gereja ini saya percaya semua berfungsi. Sekalipun anak kecil juga berfungsi. Jadi jangan berpikir gini, kelingking ini kecil. Kalau kita pikir-pikir kan, apa sih fungsinya kelingking ini? Ya kan kita nggak pernah goreng-goreng pakai kelingking kan nggak pernah. Pernah kalau goreng-goreng pakai kelingking kan nggak pernah. Fungsinya ya seperti kayak pada kuping, pada hidung wangi kayak gitu kan. Tapi Bapak Ibu bisa ngebayangin nggak seandainya kelingking ini nggak ada, Bapak Ibu korek kuping pakai jempol atau korek hidung pakai jempol, betapa lebar nanti kuping hidung kita kan? Penting kan? Nggak ada harga. Di Alkitab di dalam 1 Korintus ngomongin begini Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 21-22 dikatakan begini. 1 Korintus 12 ayat 21-22 dikatakan begini. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian juga kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampak paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Bapak Ibu perhatiin tuh motor, mobil, sepeda. Yang paling murah apa? Bukan bannya, pentilnya. Bapak Ibu bisa bayangin kalau semua mobil bannya pentilnya kita capotin semua. Itu nanti semua tuh ngangkat di depan semua. Loh, itu terkecil loh, pentil itu terkecil loh. Kita kan nggak pernah peduli itu. Kita nggak pernah tiap cek mobil, pentilnya mana? Nggak pernah kan? Kan nggak pernah. Ada nggak Bapak Ibu yang bawa mobil ngomongin pentilnya mana ya? Pentilnya mana? Kan nggak pernah. Tersembunyi dia. Nah kadang-kadang Bapak Ibu pelayanan yang tersembunyi itu kadang-kadang pelayanan terpenting. Bapak Ibu tahu nggak? Bisa bersih gara-gara apa? Ada pelayanan yang nggak terlihat, tapi itu penting. Coba Bapak Ibu bayangin ya, kalau Bapak Ibu masuk ruangan ini bangkunya ada yang kesana, ada yang kesini, terus apa berantakan di mana-mana segala macam. Nyaman nggak Bapak Ibu Saudara? Nggak nyaman, nggak. Itu penting, terpenting. Nanti kita benar-benar gini, belajar menghargai segala pelayanan dalam kehidupan kita, dimanapun, dalam tubuh kita sendiri, organ-organ tubuh semuanya penting. Bapak Ibu gak bisa cuma perhatiin mata aja, Bapak Ibu gak bisa perhatiin kuping aja, Bapak Ibu gak bisa cuma perhatiin jari-jari aja. Bapak Ibu gak bisa juga perhatiin cuma tampilan luar, poles-poles depan, tapi dalamnya gak diperhatiin. Ya salah juga kan. Terutama yang wanita-wanita nih. Nah kita banyak perhatiin casingnya. Dalamnya kadang-kadang nggak diperhatiin, tapi saya percaya ibu-ibu umpan-umpan sini perhatiin juga luar dalamnya. Makanya inner beauty, makanya ikut saya. Inner beauty kan saya. Nah Bapak Ibu, jadi kita belajar gini ya, menghargai. Nggak ada yang terkecil dalam gereja. Semuanya berharga, semuanya bernilai. Makanya katakan semua kita ini satu tubuh. Semua kita ini bernilai, semua kita ini berharga. Jadi kalau kita coba-coba melihat
lu nggak ada harganya, lu nggak ada nilainya. Bapak Ibu ingat ini di dalam Tuhan. Ya kan? Ingat ini di dalam Tuhan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, memang Bapak Ibu Saudara, kan kalau semua satu tubuh sakit itu kan satu misalnya mata sakit. Dia memang sakit mata, difokusin ke matanya. Ya kan? Ya nggak mungkin dong kalau misalnya matanya sakit terus yang diperhatiin tangannya apa kakinya, kan enggak. Nah, kadang-kadang kita tuh dalam menghargai seorang, kita tuh kadang-kadang buat kecemburuan sendiri dalam kehidupan kita. Contoh misalnya gini, ada bagian-bagian tertentu yang memang butuh perhatian, misalnya seseorang kita ngomong membutuhkan perhatian. Nah, Bapak Ibu jangan sampai timbul begini, kok cuma perhatiin dia doang ya? Saya kok nggak diperhatiin? Nah, jadi kan kadang-kadang timbul persoalan, ya kan? Tapi saya percaya nih, kalau kita melakukannya di dalam Tuhan, Bapak Ibu ingat, kalau kita melakukannya di dalam Tuhan, waktu mata kita sakit, tangan berfungsi. Ya dong, kan nggak mungkin tetes mata begini dia. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu begini, semua kita di tempat ini, semua kita bisa berfungsi. Masalahnya, tangan kita terlalu kaku, kaki kita terlalu kaku untuk ambil bagian itu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu gini, ingat ya tubuh, semua kita berfungsi. Nah, maka saya ajak sekalian nih Bapak Ibu Saudara, semua yang belum terlibat dalam pelayanan, ingat melayanilah. Ya kan, kita bisa melayani di banyak tempat, di anak, di usher, di musik, di mana-mana kita bisa melayani. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini saya ajak nih, saya datang nih, yang belum pelayanan, bisa nggak kita melayani? Bisa banget Bapak Ibu Saudara. Banyak bidang-bidang tertentu di tempat ini yang Bapak Ibu bisa terlibat. Bapak Ibu mulai sekolah minggu, silakan hubungi Bu Lili. Ya kan, Bapak Ibu mau melayani di bidang properti, silakan hubungi Bang Henry. Bapak Ibu pengen melayani di bidang asal, silakan hubungi Ibu Joko. Ya kan, Bapak Ibu pengen saya kok kayaknya begini, saya berdoa aja Pak. Bisa Pak, boleh. Ya kan, hubungi Bang Henry saja. Ya, bisa nggak? Mau nggak melayani? Satu tubuh. Bapak Ibu rela nih, mata begitu sama bunyinya, bermatanya rela kan pas Bapak Ibu rela? Nggak rela dong, tangannya ada, dipakai dong tangannya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu bicara dulu. Ya, jadi ingat, semua bagian dalam kehidupan kita itu penting dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada yang nggak penting, semuanya penting. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau relasi kita, hubungan kita itu sehat, saya percaya kehidupan kita bahagia. Bapak Ibu bisa bayangin kan, kalau semuanya kita di dalam gereja ini sudah tidak ada pilihan, tidak ada saling jatuh menjatuhkan, tidak saling mencas segala macam. Bapak Ibu semuanya saling menghargai hati lain, saling sopan hormat, juga Bapak saling merendahkan hati. Waduh Bapak Ibu itu luar biasa. Ya kan, orang kerja gini, udah kayaknya saya bisa kok, dong. Ya kan, saya ibu-ibu yang udah kerja tua-tua susah, kadang-kadang anak udah bu kayaknya bu kenapa sih bu kuatin kan semuanya kan, ada yang kayaknya saya bisa bu, saya bantuin segala macam. Waduh Bapak Ibu bahagia pasti kan. Tapi kalau misalnya semuanya saling turdi, waduh Bapak Ibu, kita kadang-kadang mau di rumah aja stres bu. Ya kan, misalnya coba lah, kalau saya percaya di sini juga ada, saya kayak contoh aja keluarga yang lain misalnya. Kalau anaknya di rumah, bapaknya nuding dia, emaknya nuding dia, kokonya nuding dia, cicinya nuding dia. Anaknya ngomong gini, kayaknya gue enakan di rumah tetangga deh. Gue disuruh dikasih makan, gue disuruh dipuji-puji, gue disuruh dihargai, gue disuruh gue dihormatin banget, gue di sini udah dihormatin banget. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Coba Bapak Ibu bayangin, kalau semua di sini ngomong gitu, Anda luar biasa. Wah, Anda luar biasa. Anda mantap deh pokoknya. Kalau ada praktekin begitu, mau selama Bapak Ibu praktekin dari 3 bulan, wah pasti timbul kebahagiaan bukan cuma dalam diri kita sendiri, tapi timbul kebahagiaan juga buat orang lain. Saya akan akhiri satu cerita aja sebelum kesimpulan. Ada satu bapak pengusaha, dia punya duit, dia bisa punya segala-galanya,
tapi dia nggak merasakan kebahagiaan. Suatu saat dia ngomong begini, saya tuh udah coba kemana-mana, orang ngomong kebahagiaan di sini, kebahagiaan di sini, kebahagian di sini, saya coba semua kebahagiaan di mana-mana, nggak ketemu. Ya kan, dia bisa cari, pokoknya di bar di mana-mana nggak ketemu. Sampai suatu saat temennya ngomong begini, ini ada aksi sosial nih, panti asuhan. Ikut nggak? Mungkin kamu bisa bahagia di sana. Wah, karena dia ngomong soal bahagia kan, dia pengen pergi, akhirnya dia pergi juga. Aksi sosial buat anak-anak panti segala macam, pokoknya dia begini. Dia merasa juga, ada kebahagiaan juga di panti asuhan. Sampai pas jalan pulang, seorang anak kecil panggil dia, Om, sebentar Om. Om punya pikirnya gini, minta duit ini. Ya kan, sih minta duit. Ada apa nak katanya? Enggak Om, boleh nggak Om saya minta foto Om? Untuk apa? Saya pengen jadiin Om kalau boleh papa buat saya. Waktu si anak ini ngomong buat papa, si Om ini hatinya terenggiling. Ini satu kebahagiaan dalam hidupnya. Ini bicara relasi Bapak Ibu Saudara. Karena Om ini mungkin sudah seorang diri, nggak punya teman. Mungkin dia memang merasa kesepian. Ada seorang anak kecil pengen menjadikan dia seorang papa. Om ini tersentuh hatinya dan dia mengalami kebahagiaan. Nah Bapak Ibu Saudara, hal kecil kadang-kadang bisa buat kita bahagia. Ya kan, nggak perlu hal-hal besar. Jadi Bapak Ibu kita belajar nih, bulan ini sampai tahun ini, biarlah semua kita di tempat ini boleh mengecap kebahagiaan daripada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati merupakan satu-satunya lahan di mana anugerah berakar, karena kerendahan hati memerlukan sikap yang tepat di hadapan Tuhan dan memungkinkan Dia sebagai Tuhan mengerjakan semua. Jadi kerendahan hati ini tempat lahan di mana anugerah itu berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup rendah hati, anugerah itu melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Kalau anugerah itu berlimpah-limpah dan kita responi dengan sikap yang benar, itu tempat di mana Tuhan ngelakuin banyak mujizat dalam kehidupan kita. Ya, kesimpulannya, kekayaan tanpa hubungan atau relasi tidak membuahkan kebahagiaan. Kata Josh Phelan tadi, kebahagiaan adalah kasih. Ya, kebahagiaan itu kasih, titik. Udah gak ada lain lagi. Kebahagiaan itu kasih. Jadi kita belajar. Kalau kita mau bahagia, belajar mengasihi siapapun yang layak dikasihi. Belajar. Ya kan? Banyak orang di sekitar kita yang butuh kasih. Ya, karena saya percaya hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak orang itu kehilangan kasih. Kasih itu semakin miskin, Bapak Ibu Saudara. Semakin miskin. Tanpa kasih, semua hubungan akan penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Hanya kasih yang membuat hubungan kita bermakna. Mari kita berdoa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan sebentar. Apa sih aksi kita yang bisa buat berhubungan dengan relasi dengan orang lain? Relasi yang sehat adalah relasi yang tunduk pada sama orang lain dan tak berdasarkan kepada Tuhan. Bila kita belajar mensubmitkan diri kita tunduk kepada otoritas yang ada. Dan kita benar-benar belajar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Bukan karena orang lain, bukan karena kita takut gak dapat upah, atau kita gak takut gak dapat jabatan, atau kita takut dihukum. Bukan itu, bukan. Tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Bila kita juga belajar saling menghormati, menghargai. Setiap kita berharga, setiap kita bernilai. Kita juga belajar dalam diri kita belajar sopan dan hormat kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Bila tata krama ini terus terbangun dalam kehidupan kita. Kita belajar juga sebagai anak-anak, kita juga menghormati orang tua kita. Sekalipun apapun keberadaan orang tua kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang saya pernah dengar begini.
Kalau kita nggak menghormati orang tua kita, anak-anak kita akan 2 kali lipat nggak menghormati kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pengen tahu, bukan karena hukuman kita menaati atau menghormati orang tua. Bukan karena hukuman, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Dalam pagi hari ini kita belajar menghormati Tuhan dengan menghormati sesama kita. Dalam pagi hari ini kita belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Yesus dengan keilahannya sebagai Tuhan, tapi dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus aja Tuhan yang kita sembah, Allah Juru Selamat kita, dia aja mau merendahkan dirinya untuk kita. Masa sih kita nggak merendahkan diri kita untuk Tuhan? Biarlah kita boleh belajar memulihkan kembali relasi-relasi yang sudah retak, relasi-relasi yang sudah mungkin penuh dengan konflik. Biarlah kita bangun kembali relasi itu dengan kasih, sehingga setiap relasi, setiap hubungan yang ada itu saling memberi makna di kedua belah pihak. Kami percaya Tuhan, kalau kasih-Mu ada dalam kehidupan kami, kasih-Mu ada dalam relasi kami Tuhan, kami percaya Tuhan hubungan kami sehat. Ketika hubungan kami sehat Tuhan, kami percaya Tuhan kami akan mengecap kebahagiaan Tuhan. Bukan cuma di gereja, di keluarga juga sama Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau relasi suami istri dengan orang tua, dengan anak dalam keluarga, siapapun yang tinggal dalam keluarga, kalau relasinya baik, kalau ada kasih Tuhan di dalam relasi tersebut Tuhan, kami percaya Tuhan ada kebahagiaan demi kebahagiaan Tuhan yang timbul dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, untuk kami terus tunduk Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami selalu belajar tundukkan diri kami seorang kepada yang lain, letak-letakkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan sudah berbicara bagi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, biarlah hari demi hari kami boleh mengalami kemajuan demi kemajuan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami boleh mengalami kehidupan yang maksimal Tuhan. Kami boleh mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami, dalam usaha, pekerjaan, bisnis kami Tuhan. Kami boleh diberkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan mendapatkan Tuhan hati yang terbaik dalam kehidupan kami. Rendah hati, sehingga anugerah-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, dan kami terus boleh mengalami Tuhan kemajuan, kami boleh mengalami pertumbuhan, kami boleh mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau mengalami kebahagiaan berkata, amin. Puji Tuhan, siap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita mau melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman GKPB MDC Minggu keempat Januari. Persepuluhan, persembahan, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Laporan keuangan persepuluhan. Persembahan, ucapan syukur, selamat ulang tahun untuk Bapak Sanjaya tanggal 31 Januari dan Bapak Feby tanggal 2 Februari. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tematik Nusantara Februari 2023. Minggu ke-1 Jawa, minggu kedua Mandarin, minggu ketiga Batak, minggu keempat Sulawesi atau Bali. Jangan sampai ketinggalan. Bapak Ibu jangan sampai tidak hadir di bulan depan karena tema kita berbeda dari biasanya. Gerakan doa puasa berantai 40 hari dari tanggal 5 Januari sampai 13 Februari. Sebentar kita akhiri ibadah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kita mau angkat satu pujian, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Baik Bapak Ibu, setelah ibadah kita ada perjamuan kasih, jadi jangan pulang dahulu ya, karena sudah disediakan perjamuan kasih. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang indah di dalam setiap kami Tuhan. Dan sepanjang bulan ini Tuhan kami boleh menikmati Tuhan apa yang Engkau sampaikan di dalam setiap kami Tuhan. Biarkan ini dapat mengisi setiap kami, menjadikan hikmat buat kami ya Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan melakukan rancangan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami diingatkan tentang relasi Tuhan buat setiap kami Tuhan, relasi dengan Engkau buat saudara-saudara kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan biarkan kami untuk saling ya Tuhan, untuk antara satu dengan yang lain, saling memperbarui, saling membantu, saling berkoordinasi, bersinergi antara satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Karena kami adalah satu tubuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini boleh tertanam di dalam setiap kami. Dan kami boleh ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah Tuhan. Biarkan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan menyadari ke atas anugerah yang Kau berikan di dalam hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau Allah yang merancangkan bangsa ini Tuhan. Dan kami tahu Kau Allah yang menentukan bangsa ini untuk lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Biarkan Engkau Allah terus ya Tuhan menamai para pemimpin kami di segala tugas tanggung jawab mereka. Engkau beserta mereka ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia ya Tuhan. Juga rencana ya Tuhan pemilu yang akan diadakan 14 Februari Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang menentukan pemimpin terbaik atas Indonesia ya Tuhan. Dan biarkan hikmat-Mu nyata buat kami Tuhan, sehingga kami boleh memilih mana yang terbaik ya Tuhan di antara semua yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan pemilu yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Kota Metro ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarkan Kau terus berkarya atas Kota Metro. Berkati Kota Metro ya Tuhan. Berkati para pemimpin Tuhan. Juga berkati setiap kami sehingga kami boleh menjadi berkat atas Kota Metro ya Bapak. Terima kasih. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang menjamah melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk setiap saudara-saudara kami mungkin yang saat ini sedang sakit Tuhan di dalam tubuh jasmani mereka. Kami berdoa melalui bilur-bilur darah Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami masalah di dalam kerohanian mereka Tuhan. Engkau Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga mereka memiliki semangat baru untuk memuji dan memuliakan Engkau. Mereka memiliki
hati Tuhan untuk terus ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Untuk setiap mereka ya Tuhan yang mengalami luka batin Tuhan di dalam diri mereka Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang memberikan pemulihan di dalam hati jemaat-Mu Tuhan, sehingga diperbaharui, diubahkan ya Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, biarkan kasih-Mu terus melimpah di dalam setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang mengalami masalah di dalam ekonomi jemaat-Mu Tuhan, biarkan kasih-Mu yang menyertai. Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam diri setiap mereka Tuhan, sehingga di dalam masalah mereka Tuhan dapat terselesaikan. Engkau yang membuka setiap terobosan-terobosan baru di dalam jemaat-Mu Tuhan. Biarkan mereka terus memiliki usaha yang semakin berhasil dan semakin berkati ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau oleh persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biarkan ini untuk semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Jika di belakang ada tersedia makanan Tuhan, Kau kuduskan, sucikan makanan yang ada. Biarkan itu menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan, untuk boleh menikmati semua di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mundur dari tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai Engkau, dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau diberkati secara pribadi, Engkau diberkati secara keluarga, diberkati pekerjaan usahamu, dan Engkau boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga Injil dipermuliakan sampai saat ini, sampai Maranatha. Yang percaya katakan.